Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini ada video yang menarik banget buat kalian karena kita bakalan bahas kenapa minggu depan bisa jadi minggu yang sangat penting di bulan ini. Kemudian kenapa kita melihat Bitcoin start untuk drop. Secara teknikal kira-kira apa yang terjadi. Namun sebelum semua itu kita bahas, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 942 miliar dolar atau turun sekitar 1,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.200-an, Ethereum 1.189, BNB 236, XRP 0,33, Cardano 0,47, Solana 37, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun penurunannya nggak terlalu signifikan ya guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita Nah, yang pertama, karena hari ini kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan lihat kira-kira ada event ekonomi penting dan juga data ekonomi penting apa yang bakalan dirilis minggu depan. Dan data yang satu ini menurut saya adalah yang terpenting untuk minggu depan dan harusnya kalian tidak lagi asing. Di mana tanggal 13 Juli 2022 hari Rabu nanti, kita akan melihat data CPI kembali dirilis di Amerika Serikat. Kalau kalian perhatikan data terakhir itu 8,6%. Dan masih diekspektasikan akan ada kenaikan year on year-nya ke 8,8%. Oke, ada juga data core CPI. Menurut saya adalah ini event terpenting untuk minggu depan. Tentunya selain itu ada beberapa event ekonomi yang penting yang perlu kita pantau juga, namun tidak sesignifikan CPI menurut saya, yaitu adalah initial jobless claim, ada PPI juga, ada core retail sales, jadi ada banyak sekali data ekonomi penting yang bakalan dirilis di US minggu depan. Tapi highlight utamanya menurut saya tetap di CPI. Dan karena kemarin banyak sekali yang request gitu, kok sering-seringin live streaming kok. Nah, mungkin hari Rabu nanti saya bakalan live streaming lagi untuk mantau bareng CPI ketika dirilis. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk join, hari Rabu nanti mungkin sekitaran jam 6.30 atau jam 7 lah saya bakal lakukan live dan kita bakalan mantau bareng kira-kira apa yang terjadi di market ketika data CPI itu dirilis. Oke? So, itu adalah yang pertama. Nah, yang berikutnya ini menurut saya adalah juga artikel yang sangat menarik guys. Disampaikan di sini Bitcoin cheap at 20K as Bitcoin price to wallet ratio mimics 2013. Tentunya statement ini bakalan memicu kontroversi ya guys. Setiap kali Bitcoin dikatakan sudah murah di 20.000, sudah murah di 17.000, selalu saja ada orang-orang yang mengatakan, tapi kita kan bakalan drop lagi kok ke 10.000. Kita bakalan drop ke 8.000, kita bakalan drop ke 12.000. Jadi untuk sekarang belum bisa dikatakan murah kok. Masih mahal, kita harus tunggu sampai 12.000 baru bisa dikatakan murah. Tapi tentunya semua yang kita lakukan di sini, analisa, itu semuanya hanya bentuknya probabilitas guys, bukan kepastian. Hanya market nanti akan menentukan jawaban mana yang benar. Dan yang mengatakan murah di sini juga bukan saya ya guys, tapi adalah seorang Jurrien Timmer. Nah, kita bakalan bahas kenapa menurut Jurrien Timmer 20.000 satu Bitcoinnya itu termasuk sudah murah. Nah, sebelumnya kita bakalan cek dulu sebenarnya siapa tuh Jurrien Timmer gitu kan, kenapa omongan dia itu harus didengar gitu kan. Nah, Jurrien Timmer itu adalah seorang direktur of global macro di Fidelity Investment. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, Fidelity Investment itu adalah sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika yang berbasis di Boston. Bukan hanya masalah perusahaan jasa keuangannya, tapi mereka mempunyai aset dalam pengelolaan itu 4,5 triliun US dollar. Oke, bukan rupiah guys, 4,5 triliun US dollar. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang jumbo, besar banget. Dan Jurrien Timmer ini adalah salah satu direktur di Fidelity. Nah, bukan tanpa alasan dia serta-merta mengatakan Bitcoin 20.000 itu udah murah gitu. Dia mempunyai satu statement
di sini dikatakan I use the price per millions of non-zero addresses as an estimate for Bitcoin's valuation, and the chart below shows that valuation is all the way back to 2013 levels, even though price is only back to 2020 levels. In other words, Bitcoin is cheap. Oke, jadi dia menggunakan satu data yang menurut dia bisa memprediksi valuasi dari Bitcoin itu sendiri. Nah, kalau kalian yang sudah berpengalaman di dunia saham dan berinvestasi dan melakukan analisa gitu ya, tentunya kalian juga tidak asing ya mendengar kata valuasi. Banyak orang mencoba memvaluasi gitu. Apakah harga suatu saham itu sudah termasuk undervalue atau belum? Kalau sudah undervalue tentunya udah cocok untuk dikoleksi. Kalau masih terlalu overvalue tentunya jangan dikoleksi dulu. Nah, mungkin yang cukup populer adalah PBV misalnya untuk memvaluasi sebuah perusahaan. PBV, price book value, atau ada PER juga, price earning ratio, dan banyak sekali yang lain, tapi mungkin dua itu yang cukup populer. Nah, kalau di Bitcoin, menurut si Timur ini bisa menggunakan satu data yang namanya price per millions of non-zero addresses untuk Bitcoin. Nah, kalau kita lihat datanya, ini adalah datanya guys. Price versus value. Yang hitam ini adalah harga Bitcoin, sedangkan yang orange ini adalah price versus network ratio. Nah, yang dikatakan Timur tadi adalah, walaupun harga Bitcoin hanya drop ke level tahun 2020, tapi secara valuasinya, ini sudah drop hingga ke level tahun 2013. Oke, jadi menurut Timur, dengan adanya data ini menunjukkan bahwa sekarang Bitcoin sudah termasuk cukup undervalue atau murah. Oke, murah ya bukan berarti bottom ya guys, tapi di sini secara valuasi sudah termasuk murah. Itu saja yang disampaikan di sini. Dan Jim Timur tidak mengklaim bahwa dia mengatakan di sini sudah bottom, tapi yang dikatakan hanya bahwa secara data di sini kita melihat Bitcoin sudah termasuk dalam keadaan yang undervalue. Nah, tidak hanya Timur saja yang mempunyai pendapat seperti itu. Ada juga seorang mantan hedge fund manager bernama James Levis yang memberikan satu statement yang sangat simple tapi sering dilupakan orang. Dan statement ini menurut saya sangat baik disampaikan oleh dia. At 20k Bitcoin, if you believe that the downside risk is 10k and the upside potential is 250k, then at this price there is a 0.5x downside and 12.5x upside. This is a 25 to 1 reward to risk profile. This is compelling. Jadi apa yang disampaikan dia di sini, saya jelaskan secara simple saja ya guys supaya kalian mudah mengertinya. Dia mengatakan Bitcoin juga sudah termasuk cukup murah gitu ya di sini dari segi perspektif risk and reward ratio. Nah, anggap saja gitu ya, kalian menganggap Bitcoin bakalan drop ke 10.000 sebelum menemukan bottom kali ini. Yang tentunya tidak akan ada yang tahu apakah bakalan nyampe ke sana atau tidak gitu kan. Apakah kita akan bottom 20.000, 17.000, 12.000, 10.000? Mungkin kita baru bisa benar-benar jawab ketika kita sudah membentuk all time high yang baru. Gitu ya. Dan kalau misalnya kalian menganggap 10.000 adalah bottomnya, berarti masih ada resiko 50% dari sini, gitu kan? Berarti kalian, kalau misalnya kalian buy di sini, kalian beresiko kehilangan 50% dari jumlah aset kalian. Tapi kalau ternyata asumsinya Bitcoin berhenti di 20.000 dan kemudian membentuk cycle baru, mungkin ke 100.000 atau mungkin 150.000, berarti kalau kalian hitung potensi rewardnya dari 20.000 ke 150.000, oke, yaitu berarti ada sekitaran berapa? 7 kali lipat. Atau 700% guys. Ya kan? 700%, sedangkan risknya atau resikonya itu 50%. Jadi secara risk and reward ratio, untuk harga Bitcoin di sekitaran 20.000, ini udah terlihat cukup menarik. Nah, itu yang disampaikan oleh si James Levis. Dan saya pribadi setuju, saya udah pernah sampaikan juga. Bahwa walaupun misalnya kalian menganggap Bitcoin bakal drop ke 10.000, 8.000 dan sebagainya, ya yang saya sampaikan dan selalu saya ingatkan hanya jangan sampai kalian terlalu fanatik ke salah satu senario karena gitu ya, karena kalian harus perhitungkan juga bahwa pastinya ada celah kesalahan dari analisa kalian. Probabilitas kebenarannya tentunya ada, tapi juga pastinya ada celah untuk kesalahan. Nah, celah untuk kesalahan ini kalian harus perhatikan juga. Kalau misalnya ternyata memang ada indikasi bahwa analisa kalian salah dan misalnya Bitcoin tidak bakalan drop sampai ke 10.000, apa yang harus kalian lakukan gitu? Masa kalian harus tunggu lagi sampai all time high baru kalian beli? Agak telat dong gitu kan. Nah, jadi kalian harus punya plan B.
Yang pada intinya kalau misalnya kita hitung secara risk and reward sekarang, harusnya sekarang udah saat yang baik untuk start akumulasi. Karena secara risk and reward ratio, itu harusnya rewardnya udah jauh lebih tinggi daripada resikonya. Resiko penurunannya bisa seberapa lagi lah, anggap 50% atau mungkin 70% lagi. Tapi rewardnya, kalau kalian memang yakini Bitcoin bakalan menembus lagi ke all time high yang baru, maka itu minimal ya guys, minimal itu adalah 300%. Karena 20.000 ke all time high, 69.000, itu lebih dari 300 malah. Oke? Jadi secara risk and reward, walaupun kita tidak membentuk all time high yang baru, tapi baru menyentuh saja ke all time high terakhir 69.000, itu secara persentase udah naik kurang lebih 300%. Oke? Jadi itu yang perlu kalian keep in mind. Nah, yang berikutnya lagi, banyak sekali tentunya orang-orang yang sekarang membandingkan kejadian yang terjadi sekarang di kripto dengan .com bust di tahun 98, 99, 2000. Dimana pada saat itu perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat itu semuanya ancur-ancuran sahamnya. Dan ini dibandingkan dengan Amazon, gitu ya. Chart Bitcoin sekarang dibandingkan dengan Amazon. Amazon di tahun 98 sampai 2001, 2022 gitu ya. Inilah bentukan chartnya. Ya kalau dilihat secara sekilas memang ada kemiripan yang terjadi ya guys. Bahwa kita ada melihat dia membuat semacam double top. Kemudian kita breakdown dari double top tersebut dan membentuk koreksi yang sangat dalam. Bahkan kalau kalian hitung mungkin ini hampir 90-an% guys. Oke, jadi kalau misalnya kita bakal mengikuti hal yang sama dengan yang terjadi di Amazon di sini, maka tentunya kita masih mempunyai ruang untuk drop hingga mungkin ya 10.000, 8.000, 7.000, itu masih make sense gitu guys. Tapi tentunya kalau, ini kan semuanya hanya probabilitas kalau kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di Amazon. Apakah ada garansinya? Ya tentunya tidak ada gitu kan. Nah, itu yang perlu kalian keep in mind. Oke, jadi ini hanya berita ringan saja untuk kalian bahwa secara pattern memang kita ada melihat kemiripan antara Bitcoin sekarang dengan yang terjadi di Amazon di tahun 98 sampai 2022 kemarin. Oke, memang ada kemiripan dari segi price action-nya juga. Dan yang terakhir, ini juga adalah alasan kenapa ada sebagian miners atau para penambang yang start jualan Bitcoin-nya. Karena yang perlu kalian tahu, biaya untuk mining atau menambang Bitcoin itu di setiap tempat beda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena biaya listriknya di setiap tempat itu bisa beda-beda. Makanya kalau kalian lihat di petanya di sini, ini adalah peta Amerika Serikat ya guys. Dari satu tempat ke tempat lain itu bisa bedanya jauh banget. Yang paling murah itu Louisiana, 14.955 dolar per satu Bitcoin bisa ditambang. Jadi kalau di Louisiana kalian nambang itu masih bisa cuan. Karena kan harga Bitcoin sekarang satunya 20 ribuan. Berarti masih cuan sekitar 5.000 dolar. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke Minnesota, udah masuk ke South Dakota, atau Washington masih cuan ya. Kalau yang udah di atas 20.000 ini tentunya udah nggak bisa jalan lagi operasionalnya. Atau kalau mereka maksa ya berarti mereka rugi kan gitu. Jadi ini perhitungannya guys. Oke, inilah juga alasan kenapa ada sebagian miners atau penambang yang start menjual Bitcoinnya. Karena kalau enggak, mereka nggak bisa maintain operasionalnya. Oke, mereka merugi gitu. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu guys. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa kita di hari Minggu, sudah di hari Minggu, jadi kita bakalan segera melihat closing weekly candle lagi. Nah, yang menjadi berita buruknya adalah bahwa kita melihat 200 week moving average itu memang bertindak sebagai area resistance. Kalau kalian perhatikan di weekly chart, kita persis ke reject dari area 200 week moving average. Nah, selama kita tidak mampu reclaim area di sini, menurut saya tentunya ini bukan indikasi baik. Dan kita akan selalu mendapatkan resistance setiap kali kita menyentuh area ini sampai kita benar-benar reclaim dan mungkin dari sana kita baru bisa expect Bitcoin untuk naik lebih jauh. Tapi kalau sebelum ini dilakukan, menurut saya kita masih akan struggling dan menemukan 200 week moving average ini sebagai sebuah major resistance. Semakin lama kita mampu konsolidasi di bawah 200 week moving average ini, maka probability-nya semakin tinggi bahwa kita kemungkinan akan drop lebih jauh. Mungkin menuju ke 16.000, 13.000, atau bahkan 10.000. Sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom dan konsolidasi selama berbulan-bulan, dan pada akhirnya membentuk lagi cycle yang baru. Oke, jadi saya pengennya sesegera mungkin sebenarnya Bitcoin untuk reclaim di atas 200 week moving average, karena kalau sampai itu terjadi, itu bisa jadi pemicu
confidence di kalangan investor untuk start kembali masuk, dan kita bisa melihat Bitcoin kembali didorong mungkin ke sekitaran area 25.000 minimal, atau bahkan bisa sampai 28 atau 30.000 untuk membuat semacam relief rally. Nah, itu adalah time frame yang besar ya guys. Kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, mungkin di 4-hour chart gitu kan. Nah, kita menemukan ada beberapa hal gitu. Bahwa yang pertama, Bitcoin sekarang lagi drop di bawah penan di sini. Oke, kita malah breakdown. Dan kalau kita hitung dari segi target teknikalnya, maka harusnya itu akan berada kurang lebih ya guys, kurang lebih berada di sekitaran area 20 ribuan. Dan ini persis juga berada di trendline, upper trendline dari symmetrical triangle di sini. Oke. Dan saya udah sampaikan guys, bahwa selama gitu ya, saya belum mendapatkan adanya bukti yang sangat kuat bahwa kita kemungkinan akan drop dan membentuk lower low baru, saya masih akan expect kita untuk minimal revisit ke sekitaran area 23.000 sampai ke trendline di sini. Outlook-nya masih sama, walaupun ya kita bisa jadi aja koreksi dulu dan kembali nge-retest trendline di sini dan kemudian baru mendapatkan bounce dari sana. Nah, invalidasinya di mana? Invalidasinya adalah ketika kita sudah mampu breakdown dari trendline besar di sini. Nah, kalau kita mampu breakdown dari sini dan kemudian membuat bearish continuation pattern, maka dari sini inilah peluang bagi saya untuk kemungkinan mendapatkan short. Nah, ini juga hal yang sama dengan terjadi beberapa kali sebelumnya, guys. Kalau kita perhatikan, di sini sama. Oke, kita membentuk ada semacam trendline yang bisa kalian tarik di sini. Nah, ketika breakdown, ini adalah peluang untuk short, gitu kan. Di sini juga sama, tapi ini mungkin konsolidasinya lebih panjang. Ketika kita drop dari sini, ini adalah peluang untuk short, gitu kan. Di sini juga sama. Ketika kita drop dari trendline-nya di sini, ini juga adalah peluang untuk short. Nah, kalau kita juga mendapati hal yang sama terjadi di sini, alias kita tidak mampu maintain di atas area 20.000 dan kemudian drop lagi di bawah trendline tersebut, kalau kita tarik trendline-nya di sini, oke. Nah, ini adalah titik invalidasinya menurut saya. Kalau misalnya kita mampu breakdown dari sini dan kemudian consolidate, ini adalah peluang bagi saya untuk kembali melakukan short. Nah, kalau kita misalnya nih zoom in ke 1-hour chart untuk time frame yang lebih kecil, maka yang kalian tunggu adalah model-model seperti ini guys. Ketika kita breakdown, oke, anggap saja yang di sini. Oke, kita breakdown di sekitaran ini. Ini ada satu fake out gitu ya. Namun overall ini adalah trend line-nya. Oke. Nah, yang kalian tunggu model seperti ini guys. Ini adalah bear flag, bearish continuation pattern. Nah, ini ada peluang untuk short. Ini juga sama. Oke. Nah, itu yang saya katakan peluang untuk short. Kalau misalnya saya dapatkan hal yang serupa di sini. Dimana kita drop di bawah trendline ini, trendline besarnya. Oke. Kemudian membuat bearish continuation pattern seperti bear flag, bearish penan, apapun itu. Nah, dari sana mungkin ada peluang untuk short bagi saya. Dan kalau ini yang terjadi, maka minimal kita akan nge-retest at least kesekian area di sini. Oke, yang menurut saya kemungkinan tidak akan berhenti di sini kalau kita udah lakukan hal seperti ini. Yang saya lihat adalah kalau kita kembali melakukan hal ini, kita akan drop minimal ke sekitaran area 16.000. Baru dari sini kita kemungkinan baru akan mendapatkan semacam support lagi. 16.000 sampai 16.500 itulah area berikutnya. Dan saya sudah sampaikan kalau kita tidak mampu bertahan di sekitaran 16.000 sampai 16.500, maka menurut saya tidak akan ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak drop hingga ke area 13, 12 atau bahkan 10.000 di sini. Oke, jadi itu adalah outlook dari saya untuk sementara. So far yang kita bisa lihat adalah tentunya Bitcoin melakukan breakdown dari area penan di sini, yang tentunya adalah secara teori harusnya agak bearish sedikit. Kita bisa mungkin melihat drop lebih jauh. Tapi ini saya sampaikan bahwa saya tetap masih akan expect dia akan nge-retest ke sekitaran area 23 atau bahkan ke trendline di sini sebelum kita kembali drop, dan titik invalidasinya adalah di trendline ini. Oke, jadi sesimpel itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian yang mencari peluang untuk buy gitu ya, saya rasa tentunya sekarang mungkin belum saat yang cukup tepat. Tapi ini opini saya pribadi. Saya pengen tunggu antara gitu ya, antara kita dikasih breakout lagi di sini, kemudian kita membuat bullish continuation pattern dikasih di sini. Baru ini adalah peluang saya untuk masuk, atau kita kembali nge-retest di sini. Dan saya melihat ada tanda-tanda bahwa para bear sudah kehilangan tenaga. Mungkin bentuknya ada bearish divergence, kemudian disertai juga falling wedge di sini, kemudian breakout dari falling wedge tersebut. Nah, ini adalah peluang bagi saya juga untuk kembali masuk ke market. Oke. So, saya rasa sudah cukup jelas ya senario-senario yang bisa jadi terjadi dan apa yang saya expect kalau misalnya beberapa senario tersebut terjadi.
Oke, dan ya itu aja sih guys untuk hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan sampai lupa hari Rabu nanti kita bakalan live streaming. Jadi kalau misalnya kalian pengen mantau bareng data CPI, kalian bisa standby di sekitaran jam 6.30 atau jam 7 waktu Indonesia Barat. Oke, so kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.